Pria itu diberi isyarat untuk berhenti untuk diperiksa oleh polisi Soviet, tetapi dia tetap tenang dan malah menekan sebuah tombol. Detik berikutnya, sinar laser melesat keluar langsung membelah mobil polisi dari bawah. Melihat mobilnya mulai berasap, polisi mengerem mendadak, tetapi karena inersia seluruh mobil terlempar, sementara Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk menginjak pedal gas dan melaju kencang. Kau pikir itu sudah berakhir? Tanpa sepengetahuannya, polisi di depan telah memasang penghalang jalan menunggu dia berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. Tetapi Nick tetap tenang dan menekan tombol lain. Seketika dua peluncur roket melesat keluar dari lampu depan. Detik berikutnya, Nick membidik penghalang jalan di depan, menembak dengan tepat dan kemudian langsung melesat menerobos kobaran api ledakan. Pada saat ini polisi di belakangnya mulai menembak membabi buta, tetapi mobil Nick dilengkapi dengan kaca anti peluru dan peluru-peluru itu mengenainya dengan keras. Polisi tidak punya pilihan selain memanggil tank, tetapi Nick mengemudi terlalu cepat dan tidak bisa menabraknya. Tanpa diduga di tengah kekacauan, Nick menabrak sebuah rumah kayu kecil sementara polisi masih mengejarnya. Dia tidak berani berhenti sedetik pun dan hanya bisa menyeret seluruh rumah itu saat melarikan diri. Melihat polisi melepaskan tembakan bertubi-tubi dari belakang bahkan menggunakan peluncur roket, Nick segera menginjak pedal gas. Detik berikutnya rumah kayu itu hancur berkeping-keping oleh roket. Polisi dengan cepat meminta bantuan dan memasang penghalang jalan lain di depan, tetapi Nick segera mengaktifkan nitros oksid dan mobil itu melesat ke udara terbang tepat di atas kepala para tentara. Tetapi tepat saat mobil mendarat, tiba-tiba kehilangan kendali dan terjun langsung ke tumpukan salju. Nick hanya bisa mundur sambil menekan tombol penghancuran diri lalu dengan cepat melarikan diri bersama Lisa. Tepat saat polisi mendekat, mobil itu meledak. Detik berikutnya mereka terlihat menggunakan kotak gitar sebagai papan seluncur meluncur menuruni gunung yang tertutup salju menuju perbatasan. Pasukan Soviet masih mengejar mereka dengan gencar melepaskan tembakan dengan senjata mereka. Peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati mereka, tetapi kotak gitar itu tak seberuntung itu. Kotak itu penuh dengan lubang peluru. Tak lama kemudian mereka mencapai perbatasan dan para tentara hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka menghilang di kejauhan. Setelah berhasil melarikan diri, keduanya ingin merayakan dengan minum, tetapi tanpa diduga air mereka telah dicampur obat. Nick langsung pingsan. Mereka kemudian dikurung di dalam sel. Tanpa diduga Nick sengaja tersandung dan jatuh, langsung mengaktifkan alat rahasia yang ditemukan dan disita oleh para penjaga. Mereka salah mengira itu hanya pemutar MP3. Detik berikutnya peralatan tersebut mengalami korsleting dan asap putih dari ledakan tersebut membuat kedua penjaga pingsan. Lisa bereaksi cepat mengambil kunci dan membuka borgol. Keduanya melarikan diri lagi, bahkan berhasil mencuri sebuah pesawat. Nick kemudian membiarkan Lisa mengemudikan pesawat sementara dia pergi menutup pintu kargo. Tanpa diduga seorang pria tiba-tiba muncul dari belakang dan mencekiknya dengan tali. Mendengar keributan itu, Lisa dengan cepat membuka pintu kargo dan menarik pesawat ke atas. Kedua pria itu tergantung di udara. Pada saat itu pria itu meraih sepatu Nick. Melihat Nick mengeluarkan pisau, dia dengan cepat memotong tali sepatu, membuat pria itu jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Tepat ketika Nick kembali dengan selamat ke kokpit, dia menemukan pesawat kehabisan bahan bakar. Detik berikutnya keduanya dengan cepat naik ke mobil di ruang kargo, membuka parasut mereka dan secara ajaib menggunakan perbedaan tekanan untuk menaik mobil keluar dari pesawat. Tepat ketika mereka mendarat dengan selamat, pesawat itu jatuh dan meledak dan mereka lolos dari kematian. Sekali lagi rasanya bukan seperti sedang menjalankan misi, lebih seperti sedang menari di ujung pisau.